Sinopsis film Posesif 2017. Hidup Lala atau yang diperankan oleh Putri Marino jungkir balik. Mengapa? Bukan karena loncatan indahnya dari menara 10 meter. Bukan pula karena ayahnya yang melatihnya dengan keras. Tetapi karena cinta pertamanya, Yudis, yang diperankan oleh Adipati Dolken. Murid baru di sekolahnya berhasil menaklukkan hati Lala. Mereka tak sengaja bertemu di ruang guru. Kala itu, Lala membantu Yudis yang sedang dihukum. Sialnya, Lala justru kepergok dan keduanya dihukum. Namun dari kejadian itu, Lala dan Yudis akhirnya menjadi dekat. Sampai pada suatu saat, Yudis menyatakan perasaannya kepada Lala dan mengajaknya untuk berpacaran. Lala pun menerima perasaan Yudis. Bagi Lala, Yudis adalah cinta pertamanya. Seperti hal cinta remaja lainnya, hubungan mereka berlangsung dengan indah. Bahkan Lala kerap berbohong kepada ayahnya demi bisa bertemu sang kekasih. Di sisi lain, kedekatan Lala dengan Yudis membuat dua Rino atau Chico Kurniawan dan Ega yang diperankan oleh Griti Agatha berpikir bahwa ia telah berubah. Kedua sahabatnya pun akhirnya menjauh. Namun semakin lama mengenal Yudis, Lala jadi tahu jika kekasihnya itu memiliki sifat posesif. Alih-alih semakin bahagia, hubungan yang mereka jalin pun semakin tak sehat. Yudis bahkan selalu cemburu saat Lala pergi bersama Rino. Ia juga kerap menelpon Lala puluhan kali jika mereka sedang tidak bersama. Sampai akhirnya Lala sadar dan mulai tak nyaman atas perilaku posesif Yudis. Puncaknya saat mereka berdua bertengkar karena Lala lebih memilih kuliah di Jakarta ketimbang ikut bersama Yudis melanjutkan pendidikan di Bandung. Akankah Lala bertahan dengan sikap posesif Yudis? Pada scene ini terlihat Lala sedang sedikit mengenang pada masa lalunya mengenai Gelang, di mana Gelang ini adalah peninggalan ibunya sebelum ibunya meninggal. Namun Lala sudah terlihat menerima kenyataan itu dengan baik, terbukti ia bagikan cerita kenangannya kepada Yudis. Dengan demikian, Lala menunjukkan bahwa ia mengingat kembali memori seperti yang dijelaskan Bruno tahun 1987. Memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Bangun rumah ini aja mama awasin loh. Semua mama pakai bahan-bahan yang terbaik. Apalagi buat masa depan kamu. Ma, Ibunda Yudis mempunyai sifat yang sedikit posesif dan kurang percaya terhadap anaknya. Jadi, mama gak jadi ikut pindah Di mana sama kamu. seusia Yudis seharusnya usia yang harus banyak didengar, dipahami keputusan untuk dirinya sendiri bukan terus dikekang. Cuma punya kamu loh. Ma, Mama yang hamil kamu. Mama yang lahirin kamu. Dan mama juga yang banting tulang untuk hidup kamu. Cuma mama yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Bisa kita lihat pada menit 33 lebih 41 detik, Yudis melakukan kekerasan terhadap Lala dengan menjambak rambut Lala. Faktor kemarahan Yudis dikarenakan hanya Lala bermain dengan sahabat cowoknya dari SD yaitu Reno. Di sini Yudis sudah menunjukkan sifat keposesifan terhadap Lala. Pada scene ini terlihat Yudis menunjukkan sikap yang emosional seperti yang dijelaskan oleh Sudarsono pada tahun 1993. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu.
Pada menit 45:45 Yudis melakukan kejahatan kembali. Dan menurut saya ini sangat keji, di mana lagi-lagi dikarenakan cemburunya Yudis kepada Reno, hanya disebabkan Reno memberi pesan kepada Lala, Yudis melakukan kejahatan dengan menabrak motor yang sedang Reno kendarai, hingga Reno terjatuh dan terluka. Di sini Yudis menunjukkan sikap emosionalnya dan menunjukkan bahwa ia memiliki konsep diri yang buruk, seperti yang dijelaskan oleh Richard bahwa konsep diri yang tidak baik atau negatif ditandai dengan sikap yang pesimis, tertutup, tidak percaya diri, dan mudah tersinggung. Selain itu, dia selalu minder karena dia merasa jika dia tidak disenangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia selalu merasa jika orang lain adalah musuhnya yang tidak senang dengan dirinya. Kenapa sih sayang? Nggak apa-apa. Tidur lagi aja. I love you. Dan dapat kita lihat pada menit 50:56 Yudis melakukan tindakan tidak sopan, yang dimana Yudis diam-diam mempunyai kunci rumah untuk memasuki rumah Lala. Tindakan ini sudah sangat keterlaluan. Rumah salah satu hal yang privasi menurut saya. Di scene ini Yudis mengingat kembali memorinya saat pertama kali mengantar Lala pulang dan melihat Lala mencari kunci rumahnya. Ayah cuma ingetin, masa depan kamu tuh ya milik kamu, bukan milik siapa-siapa. Iya ya, aku tahu kalau gitu ya. Ayah Lala merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan Lala. Takut. Melihat Lala sudah diperlakukan tidak senonoh, Ayah Lala menduga bahwa anaknya mempunyai hubungan yang lebih dengan Yudis. Raut wajahnya yang sangat memperlihatkan kekecewaan ketika Lala tidak mengelak tentang hal itu. Di sini Ayah Lala terlihat emosi karena tidak terima anaknya diperlakukan tidak senonoh. Seperti yang dijelaskan Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme, seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Terlihat Lala menyalurkan kesedihannya kepada ayahnya karena bagaimanapun sebagai anak pasti membutuhkan orang tua untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Di sini Lala memiliki konsep diri yang baik dan memilih problem solving yang bijak, seperti yang dijelaskan oleh Marzano tahun 1988. Problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Kantor polisi sekarang, ayah nggak pernah mukulin kamu. Aku janji aku sama Yudis gak bakal ketemu lagi ya, aku sumpah. Setelah semua kejadian yang Lala alami, ia melakukan mediasi dengan dirinya sendiri dan kembali berenang untuk menenangkan pikiran, mengingat renang adalah hobi Lala. Di sini ia memilih problem solving yang bijak karena dengan berenang Lala bisa melupakan sejenak kejadian yang ia alami. Kali ini Lala mulai paham dengan semua yang terjadi dan mencoba membantu Yudis dari keterpurukan yang dilakukan oleh ibu Yudis. Di sini ia menunjukkan persepsinya tentang ibu Yudis seperti yang dijelaskan Jalaluddin. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Persepsi memberi makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Ternyata Ibu Yudis adalah penyebab dari semua ini, di mana Yudis melakukan semua kekerasan, posesif, mengekang, arogan, dan egois. Ternyata, itu semua adalah yang dilakukan Ibu Yudis kepadanya. Sedari kecil, Yudis diperlakukan kasar dan dikekang. Oleh karena itu, terbentuklah Yudis yang pastinya memiliki sifat yang sama dengan ibunya. Ketika anak diperlakukan tidak baik, apalagi hingga dewasa seperti Yudis, yang semua hidupnya harus diatur dengan ibunya, dengan diperlakukan yang sangat amat menyakiti dan membekas, maka sang anak akan melakukan hal yang sama dan melakukannya kepada orang terdekatnya. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Maafin Lala ya. Maafin ayah juga. Kini Lala kembali ke rumah dan menyesali semua tindakannya. Ia mulai menata hidupnya lebih baik, memperbaiki yang salah dengan dirinya dan teman-temannya, dan kembali berenang untuk menjadi salah satu tindakan penyembuhan atas dirinya. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. I know broke is not